Shalom, jemaat Tuhan. Kebenaran itu tidak memerdekakan Anda. Tetapi kebenaran yang diketahui, itu yang memerdekakan. Topik kita pada hari ini mungkin untuk hari ini dianggap tidak relevan. Apa sih? Alam roh, dunia roh, peperangan roh, semuanya ngeroh. Nah, hari ini kita hampir dibilang di era milenial ini kan nggak percaya dengan apa yang namanya roh dan roh. Tapi tahukah saudara bahwa kita ini bukanlah makhluk daging yang memiliki roh. Tetapi kita adalah makhluk roh yang sementara ini hidup di dalam daging. Nah, kalau Allah kita roh, ya berarti kita ini diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, berarti kita adalah makhluk roh, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dicari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu malam hari ini kita akan berbicara mengenai spiritual warfare atau peperangan roh. Nah, apa sih peperangan roh? Roh yang seperti apa sih? Apa ada hubungannya ini untuk setan, perdukunan, santet dan sebagainya? Wah, ini semakin lama semakin menarik. Percayalah, hari ini jangan lewatkan dan tonton terus sampai habis. Kita akan kupas tuntas peperangan roh. Ya. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk bisa membuka acara kita malam hari ini. Iya, shalom semua Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada saat malam hari ini. Ya, tema malam hari ini merupakan satu tema yang tidak mudah untuk dijelaskan secara nalar. Karena banyak orang sekarang sudah mencoba melogikakan segala sesuatu. Ya. Tapi malam hari ini biarlah lewat kebenaran-kebenaran firman yang saya akan bagikan, kita akan sharing lewat talk show ini, Bapak Ibu bisa mengerti sebuah kebenaran ilahi yang sumbernya dari firman Tuhan. Sekali lagi, sumbernya dari firman Tuhan. Dan kita tahu Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Itu yang jadi pegangan kita. Nah, malam hari ini sebagai dasar daripada pembahasan kita, yuk sama-sama kita mau baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Alkitab berkata begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi, kenakanlah bukan sebagian, bukan 7/8, bukan 90%, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah, artinya semua 100%. Kenapa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena, perhatikan ini, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saya tegaskan sekali lagi, karena Alkitab berkata perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda ini ngerti atau enggak, Anda ini senang atau enggak, Anda ini tahu atau enggak, Anda ini suka atau enggak bahwa dalam hidup ini Anda sedang berada dalam sebuah peperangan. Dan Alkitab berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi musuh Anda itu bukan temanmu, karena temanmu punya darah dan daging. Musuh Anda bukan pasanganmu, karena pasanganmu punya darah dan daging. Musuh Anda juga bukan mertuamu, bukan menantumu, ya. Dan maaf ya Bapak Ibu Saudara, seringkali hal yang paling konyol yang pernah saya temukan, kita ini seringkali berperang dengan musuh yang salah. Sekali lagi, hal yang paling konyol yang pernah saya temukan dalam kehidupan ini adalah kita seringkali berperang dengan musuh yang salah. Maaf ya, seringkali sesama anak Tuhan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan para pendeta saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dianggap rekan sejawat adalah kompetitor, saingan, musuh.
Padahal Alkitab berkata, musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi kita melawan penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Kita melawan iblis dan para malaikatnya. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa dalam hidup ini kita sedang ada dalam peperangan. Dalam peperangan, kalau kita kuat, kita menang, maka kita mendapatkan jarahan. Tapi dalam peperangan kalau kita lemah, maka kita kalah. Nah, saya menemukan Bapak Ibu Saudara, ada dua pandangan yang ditawarkan iblis di hari-hari terakhir ini. Dan ini saya perlu sampaikan supaya dalam hidup ini kita belajar mengidentifikasi segala sesuatu dengan baik dan benar, sehingga nantinya kita tahu bagaimana kita menempatkan diri di dalam peperangan ini. Pandangan yang pertama yaitu, saya tulis di sini bahwa iblis itu tidak ada. Nah, ini yang sering kali ditanamkan. Kalau saya sebutkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengajarkan hal ini bahwa iblis itu tidak ada. Nah, karena kita berpikir bahwa iblis tidak ada, maka kita menjadi apa? Frustasi dalam kehidupan kita. Waktu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kita berpikir bahwa iblis tidak ada. Sebagai contoh, satu ketika saya mendoakan salah satu tempat usaha ya yang ada di Surabaya ini. Waktu pertama kali saya lihat tempat usaha itu, tiba-tiba mata rohani saya terbuka dan saya bisa tahu bahwa ada kuasa lain yang mencoba menutup tempat usaha ini. Sehingga setiap kali orang lewat, orang melihat bahwa usaha ini tutup. Langsung saya waktu pertama kali ketemu dengan ownernya, saya bilang, kamu tahu enggak? Ada orang yang berniat jahat sama kamu dan berusaha menutup tempat usahamu. Dia kaget Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya tidak pernah ke tempat itu sebelumnya, saya tidak tahu. Dan dia sering mendapat komplain tanda kutip dari langganan-langganannya. Mereka telepon, loh kamu ini kemana? Kamu ini liburan tak? Kok saya lewat tempat usahamu, kok tutup? Loh padahal Bapak Ibu Saudara, tempat usahanya tidak pernah tutup, minggu pun buka. Nah, kalau kita tidak sadar itu perbuatan si jahat, maka kita akan jadi apa? Stres, saudara. Kita akan mencoba menyalahkan orang lain lah dan sebagainya dan sebagainya. Itu pandangan yang pertama. Ya, nanti kita akan bahas dengan contoh-contoh kehidupan. Ya, saya melayani untuk peperangan rohani ini dari tahun 94 Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 26 tahun saya melayani untuk peperangan roh ini. Jadi sudah lebih seperempat abad lah kira-kira ya. Tentu dinamikanya sangat beragam. Contohnya bukan cuma banyak tapi sangat banyak. Nanti kita bisa interaksi lewat contoh-contoh soal yang ada. Ya. Tapi yang kedua, pandangan yang ditawarkan iblis adalah begini. Bahwa iblis adalah segala-galanya. Nah, ini jadi beralih dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Kalau ekstrim yang pertama dianggap iblis itu tidak ada. Setan itu tidak ada. Setan itu cuma isapan jempol lah. Setan itu cuma ajaran orang tua untuk nakut-nakuti anak. Kira-kira begitu ya. Bahasa gampangnya. Tapi ekstrim yang selanjutnya adalah bahwa iblis adalah segala-galanya. Jadi semua itu gara-gara iblis. Toko sepi gara-gara iblis. Anak tidak naik kelas gara-gara iblis. Suami selingkuh gara-gara iblis. Sehingga apa? Sehingga iblis dijadikan kambing hitam. Sehingga iblisnya bilang kadang-kadang begini, aku tidak ikut-ikut loh ya, bukan salahku. Artinya gini loh, anakmu tidak naik kelas, itu bukan semata-mata karena iblis, karena dia tidak belajar. Ya. Tokomu sepi kenapa? Karena hargamu mahal. Pelayan-pelayan di tempatmu berusaha itu tidak sopan. Ngomongnya kurang ajar. Sikapnya angkuh, pantas tidak ada orang yang mau beli. Begitulah. Jadi kalau kita menganggap semuanya iblis, maka yang terjadi apa?
kita mengabaikan tanggung jawab dan tugas kita sebagai manusia. Makanya dalam hidup ini kita perlu mengidentifikasi dengan benar, sehingga kita punya yang namanya keseimbangan. Mana yang jadi tugas bagian kita, mana yang merupakan karya si jahat yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan dalam kehidupan kita. Nah, lebih lanjut ya. Peter Wagner memberikan sebuah pengulasan yang luar biasa tentang 3 tingkatan peperangan rohani. Ya, ini sebagai dasar saja Bapak Ibu ya. 3 tingkatan peperangan rohani. Yang pertama, yaitu peperangan rohani tingkat dasar. Di mana di peperangan rohani tingkat dasar ini terbagi menjadi 2. Yaitu peperangan rohani dari diri kita sendiri. Artinya apa? Bapak Ibu, pikiran kita itu adalah medan pertempuran antara Tuhan dan setan dalam kehidupan ini. Sadar atau enggak Bapak Ibu bahwa setiap hari kita bertempur di pikiran kita antara nuruti keinginan Tuhan atau nuruti tipu dayanya setan. Itu tiap hari Bapak Ibu. Di mana? Di pikiran kita. Makanya pikiran kita harus ditawan oleh Roh Tuhan dalam kehidupan ini. Alkitab berkata kita harus mengenakan pikiran Kristus atas pikiran kita. Di 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Jadi bagaimana kita menang melawan peperangan yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu kita harus memiliki pikiran Kristus. Nah, Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi, perhatikan, kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sekali lagi, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi sekali lagi, peperangan yang ada di dalam diri kita, yaitu di pikiran kita, caranya gimana untuk menang? Tawan, tundukkan pada pikiran Kristus. Nah, nanti aplikasinya kita akan belajar ya. Nah, peperangan rohani yang tingkat dasar, yaitu pelayanan mengusir roh-roh jahat. Ya, ini banyak sekali contohnya di Alkitab bahwa Yesus mengutus murid-muridnya memberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Ke-70 murid kembali waktu setelah diutus mereka bersuka cita karena setan-setan takluk kepada mereka demi nama Tuhan, ya toh. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 7 Filipus memberitakan Injil, roh-roh jahat keluar dan segala macam. Nah, ini sering juga terjadi ya. Terus ada tingkatan yang kedua. Kalau yang pertama, tingkatan peperangan rohani tingkat dasar. Yang kedua adalah peperangan rohani tingkat okultisme. Nah, Bapak Ibu, ini tingkatannya lebih tinggi. Ya, bahwa kita tahu sekarang banyak sekali perantara-perantara dari roh jahat. Ya, bisa dukun, macam-macam lah Bapak Ibu ya. Paranormal dan segala macam. Nah, ini tingkat peperangannya agak berbeda Bapak Ibu dibandingkan dengan yang pertama tadi. Artinya roh jahat itu memakai orang tertentu untuk berkonfrontasi dengan kita. Nah, tentu saya dalam pelayanan bukan cuma banyak tapi sangat banyak menghadapi yang seperti ini. Apalagi kalau kita bikin KKR besar, waduh yang kayak begini nih makanan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, tak kasih contoh di Alkitab, di Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ya, Alkitab berkata demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai apa? Roh tenung.
Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, perhatikan, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Alkitab berkata, seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi kisahnya ada seorang perempuan yang dirasuk oleh roh jahat. Dan ada orang yang sengaja memakai perempuan ini dengan segala kelebihan tanda kutip yang ada di dalam perempuan ini melalui tenungan-tenungannya untuk menghasilkan uang. Tapi waktu dia bertemu dengan Paulus, Alkitab berkata Paulus menghardik itu. Roh jahat yang ada di dalam perempuan itu, dan Alkitab berkata seketika itu juga roh jahat itu keluar. Ya, saya punya banyak sekali pengalaman, salah satu contohnya di tahun 96 Bapak Ibu, ya kira-kira 24 tahun yang lalu, saya pelayanan KKR di salah satu pedalaman. Nah, saya ini tidak pernah tahu bahwa persis di depan gereja itu ada paranormal. Kristen, tapi paranormal Bapak Ibu. Dia suka ngetes pendeta-pendeta yang ada, yang khotbah di gereja itu. Nah, saya ini tidak tahu apa-apa. Saya baru pertama kali ke tempat itu. Saya tahu semuanya ini setelah besoknya KKR selesai. Jadi paranormal ini sering ngetes hamba Tuhan yang khotbah. Jadi seringkali hamba Tuhan yang khotbah di gereja itu tiba-tiba lari ketakutan. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu tiba-tiba melihat ular yang begitu banyak sekali hendak menggigit dia. Nah, itu roh jahat yang dikirim oleh dukun itu. Nah, saya ini tidak tahu Bapak Ibu. Jadi waktu malam itu KKR, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Saya tengking dalam nama Yesus. Saya tidak ngerti apa-apa. Besoknya beredar kabar di kampung itu bahwa itu dukun tiba-tiba tergeletak dan penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Terus saya tanya, apa yang terjadi, apa yang biasa dilakukan dukun itu? Dan mereka cerita bahwa kalau hamba Tuhan yang khotbah hidupnya tidak benar, maka dia akan lari karena melihat ular. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi saya Bapak Ibu. Jadi saya tidak lihat ular, saya tidak lari, malah dukun itu penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Nah, ini peperangan rohani yang lebih tinggi lagi dari tingkatan yang pertama tadi. Ya, kalau tingkatan yang pertama itu tingkat dasar, maka ini tingkat okultisme. Nah, yang ketiga, wah ini yang lebih hebat Bapak Ibu. Yaitu peperangan rohani tingkat strategis. Nah, di sini kita bergumul melawan pusat kekuatan roh jahat yang lebih besar. Nah, ini nanti saya bisa jelaskan Bapak Ibu ya. Ada contoh-contoh di Alkitab tentang hal ini. Jadi peperangan rohaninya bukan lagi cuman bicara masalah pribadi, bukan cuman bicara masalah orang lain, tapi ini dalam skala yang lebih besar. Ya. Seringkali kaitannya bisa untuk satu kota, bisa juga untuk satu bangsa, bahkan seluruh dunia. Ya, tak kasih contoh ya di Alkitab ya Bapak Ibu ya. Contohnya dalam Daniel 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perhatikan ini. Anda kalau ngerti firman ini, Anda akan sadar bahwa alam roh itu nyata, senyata alam jasmani Bapak Ibu. Ya. Daniel 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada hari ketiga pemerintahan Kores, pada tahun ketiga pemerintahan Kores raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Perhatikan ini ayat yang kedua. Pada waktu itu aku Daniel berkabung berapa lama?
3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Perhatikan, jadi waktu itu Daniel berdoa, berpuasa. Ini yang seringkali dikenal dengan puasa Daniel. Tidak makan yang enak-enak gitu ya. Ya, ada yang nyebut vegetarian dan sebagainya. Apapun itu. Tapi Daniel berpuasa selama berapa hari Bapak Ibu Saudara? 21 hari. Nah perhatikan, dia puasa 21 hari. Untuk apa dia puasa? Kenapa dia puasa? Perhatikan ini, penjelasannya ya, ayat 11 sampai ayat 14. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu, perhatikan ini, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang karena perkataanmu itu. Perhatikan ini, yang datang kepada Daniel ini adalah malaikat Tuhan. Malaikat yang membawa jawaban doanya Daniel. Perhatikan ini. Jadi Alkitab berkata bahwa waktu Daniel pertama kali berdoa, pertama kali dia berpuasa, di hari pertama, Alkitab berkata doanya sampai ke tahta Tuhan. Tapi kenapa dia harus menunggu sampai 21 hari Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Hal yang sama bisa terjadi loh dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah ini yang kita perlu tahu tentang peperangan rohani, ini tingkat strategis Bapak Ibu. Ya. Alkitab berkata begini, ayat yang ke-13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri berapa lama? 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan. Daniel itu doa puasa 21 hari. Baru setelah itu malaikat Tuhan datang membawa jawaban doa, memberikan rahasia-rahasia. Kenapa sampai 21 hari? Karena di alam yang tidak Daniel lihat, yaitu di alam roh terjadi peperangan. Antara siapa? Antara penguasa kerajaan Persia, kata Alkitab. Itu menghambat, menghalang-halangi malaikat yang membawa jawaban doa dari Tuhan untuk Daniel pada saat itu. Daniel berdoa, berpuasa sampai 21 hari. Tiba-tiba pertolongan datang dari malaikat yang namanya Mikael. Ini jenderalnya Tuhan ini. Panglima perang datang. Dan sementara Mikael berhadapan dengan penguasa kerajaan orang Persia, Gabriel membawa jawaban doa untuk Daniel. Nah Bapak Ibu, tak kasih tahu. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Di hari pertama Anda berdoa kepada Tuhan, apapun itu. Mungkin pengalaman Daniel jadi pengalaman Anda. Sampai ke tahta Tuhan. Tapi seringkali waktu jawaban dari Tuhan akan dibawa kepada saudara, ada roh-roh jahat yang berusaha menghalangi. Makanya di situ Anda perlu melakukan apa? Doa peperangan rohani. Anda perlu melakukan apa? Doa dan puasa itu di situ. Karena puasa itu merupakan salah satu senjata terkuat. Sekali lagi, puasa merupakan salah satu senjata terkuat dalam apa? Peperangan rohani. Jadi ini merupakan
dasarnya dulu Bapak Ibu ya. Supaya nanti dalam tingkatan-tingkatan selanjutnya kita bisa ngerti bahwa iya ya, ternyata untuk saya menerima jawaban doa saya, itu ada konfrontasi, ada peperangan rohani yang harus saya jalani dalam kehidupan ini. Jadi itu dulu sebagai dasarnya ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa tanya jawab lewat pengalaman-pengalaman yang ada. Oke, silakan Pak Matthew. Oke, nah menarik kan? Nah, sekarang ini begini. Kita mulai dari suatu pertanyaan yang standar ya. Ini kalau ada pepatah mengatakan higher level, higher devil. Dalam arti orang dengan tingkatan rohani tertentu juga berhadapan dengan roh-roh dengan tingkatan tertentu. Nah, misalnya orang itu pangkatnya kelas 1 SD misalnya. Nah, setannya juga pangkatnya ya kelas 1 SD. Apa benar ada yang seperti itu? Ya, memang nanti kita harus sadar bahwa setan tuh ya juga punya level ya. Makanya kita bisa ngerti nanti dalam prakteknya, ya, dalam peperangannya. Jadi kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang tanda kutip ya, sangat berharga, nah itu biasanya itu akan didahului dengan peperangan yang luar biasa. Ya, karena sesuatu yang akan kita terima ini sesuatu yang bisa membuat dampak yang luar biasa, bukan cuma bagi diri kita, tapi juga bagi kerajaan Tuhan. Nah itu biasanya kita harus melewati tantangan-tantangannya, waduh itu ngeri Bapak Ibu Saudara ya. Dan ingat ya, setan itu bisa pakai siapa saja loh. Ingat ya, setan itu punya cara kerja begini. Kalau dia ndak bisa menghentikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ya, maka dia akan memperlambat itu. Ya, kalau tidak bisa diperlambat, maka akan dibelokkan. Itu cara kerjanya. Jadi dia akan berusaha menghentikan rencana Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan. Dengan apa? Dengan banyak hal. Dengan ketidakpercayaan kita, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Dia berusaha menghentikan. Kalau tidak bisa dihentikan, diperlambat waktunya. Yang harusnya 1 tahun, diperlambat jadi 10 tahun gitu ya. Sehingga kita buang-buang waktu di situ. Dan kalau tidak bisa juga diperlambat, maka berusaha dibelokkan. Nah akhirnya kita menuju tempat atau arah yang salah. Makanya Bapak Ibu, semakin Anda dipercaya Tuhan untuk hal yang besar, saya kasih tahu, sebenarnya itu ada sebuah kapasitas dalam kehidupan Anda yang juga dikembangkan untuk bisa melakukan hal-hal yang Tuhan beri dan percayakan dalam hidup Anda. Jangan heran nanti kalau ketemunya juga musuh-musuh tanda kutip ya, yang sepadan. Setan itu punya level juga Bapak Ibu. Jadi kalau levelnya yang level biasa-biasa gitu, wah sangat mudah untuk membereskannya. Ya ini contoh, saya pernah diminta mendoakan satu lokasi usaha Bapak Ibu. Itu sekian hektar luasnya. Waktu saya berdoa tiba-tiba ada pernyataan Tuhan. Untuk saya pergi ke sektor 3 dan sektor 4. Waktu itu kira-kira jam 11 malam Bapak Ibu. Saya cuma nurut aja. Saya bilang sama tim yang kerja di situ, tolong saya diantar ke sektor 3 dan sektor 4. Bapak Ibu tahu, tidak ada seorang pun yang berani ngantar saya ke sana. Lah saya malah bingung Bapak Ibu, kenapa? Terus saya tanya, kenapa kau tidak berani ke sektor 3, sektor 4? Dia bilang gini loh Pak Pendeta, di sektor 3, sektor 4 itu kalau jam 2, jam 3 malam, ya itu eskavator bisa jalan sendiri. Bayangin Bapak Ibu, eskavator bisa jalan sendiri.
Jadi orang-orang pada takut di sana. Tapi saya belajar Bapak Ibu bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup saya itu lebih daripada segala musuh yang ada di depan saya. Memang ini tidak boleh ngawur ya Bapak Ibu ya. Jangan kita sok-sokan dan segala macam karena saya sudah melihat fakta-fakta kejadian-kejadian yang fatal yang terjadi karena orang itu tidak ngerti bagaimana berperang dengan benar melawan roh jahat. Jadi saya datang ke sana, sementara yang lain tidak ada yang berani, ya saya datang ke sana sendiri. Saya doakan Bapak Ibu. Story shortnya, usaha yang waktu itu sempat macet karena banyak gangguan, setelah kita berdoa lancar Bapak Ibu sampai hari ini. Jadi ada peperangan tertentu yang kita harus lewati memang itu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasikan. Jadi segala sesuatu itu tidak selalu setan sih. Jadi kita harus tahu ini. Ini karena kesalahan manusiaku atau ini karena perbuatan si jahat. Jadi contohnya gini ya. Kalau misalnya Anda sakit gitu ya. Kalau sampai dokter sudah angkat tangan dalam pengertian gini loh. Aku periksa ini semuanya baik. Tapi kenapa tubuhmu sakit? Nah itu berarti ada faktor lain. Biasanya seperti itu. Nah, saya terlalu sering kalau yang begini Bapak Ibu. Sehingga kan di Surabaya ini kebetulan saya membimbing 3 rumah sakit. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang tanda kutip aneh gitu kan. Yang sampai dokternya sudah angkat tangan. Bingung dicek darahnya semua bagus. Tapi kenapa kok ini tetap sakit? Nah biasa saya dipanggil. Dan disitulah seringkali ada tanda kutip faktor-faktor lain. Yang begitu faktor lain itu kita bereskan, sembuh loh Bapak Ibu. Juga dalam usaha seperti itu. Anda sudah melakukan yang terbaik. Produk Anda produk unggulan, produk yang terbaik. Anda punya tim marketing yang luar biasa, tim sales yang luar biasa. Harganya pun itu harga yang terbaik yang Anda punya. Tapi tidak laku. Anda sudah pakai segala macam cara teknik pemasaran. Udah ikut seminar A, B, C, tapi tetap tidak laku. Biasanya itu ada faktor lain di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang janggal, aneh, nah itu salah satu indikasi ya. Sekali lagi saya katakan salah satu indikasi bahwa terjadi apa? Peperangan roh di situ. Karena Bapak Ibu perlu sadar, sekarang ini orang seringkali memakai itu. Sekarang kalau orang bunuh orang, pakai pembunuh bayaran. Pertanyaannya, ketahuan enggak sama polisi? Pasti ketahuan. Pasti. Tapi kalau membunuh orang gunakan santet, gunakan roh jahat, gimana cara pembuktiannya? Itu kan susah. Makanya kita harus sadar bahwa Alkitab berkata peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan roh itu saya kasih tahu Bapak Ibu, nyata, real banget. Tapi kalau Anda tidak menyadari ya maka setan senang. Kita jadi stres. Karena kita tidak sadar akan pentingnya peperangan rohani dalam kehidupan kita, dalam karir kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, terlebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat kita. Jadi begitu. Bila kita sudah didoakan pelepasan dari kuasa roh jahat, apakah roh jahat itu bisa kembali lagi? Kalau memang bisa, bagaimana caranya supaya roh jahat itu tidak kembali lagi? Ya, jadi ini sebuah pertanyaan yang kita harus jawabnya juga lewat kebenaran firman Tuhan. Bahwa ini seringkali jadi PR ya bagi banyak pelayan Tuhan yang melayani pelepasan khususnya. Dalam Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45. Nah ini menjadi jawaban dari pertanyaan ini ya. Matius 12 ayat 43 sampai 45.
Alkitab berkata begini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari tempat perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu, perhatikan, kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Terus dikatakan apa? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau Bapak Ibu melayani pelayanan pelepasan atau Anda dilayani pelayanan pelepasan, Anda harus ada follow up. Kalau enggak, setan itu bisa kangen dengan Anda. Loh, Alkitab berkata setan itu setelah diusir keluar, Alkitab berkata dia kembali ke tempat di mana dia berasal, di mana dia tinggal pada waktu yang lalu. Dan begitu dilihat, dikatakan apa? Kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Alkitab berkata, dibawa 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia. Sehingga keadaan orang itu menjadi lebih jahat dari sebelum dilayani pelepasan. Makanya kalau Anda dilayani pelepasan atau pernah melayani orang pelepasan, maka harus ada tindakan follow up. Follow up-nya gimana? Ya terus diajar untuk dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan firman, berdoa. Supaya apa? Supaya kehidupan Anda jangan sampai kosong. Biarlah Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Ya, kalau enggak itu nanti keadaannya pasti lebih buruk. Karena setan itu, perhatikan ini, satu quotes ini, setan tidak akan dengan mudah melepaskan orang yang pernah dia tawan sebelumnya. Setan tidak akan pernah melepaskan dengan mudah itu. Olehnya dia akan berusaha untuk apa? Menghancurkan, dan terus menghancurkan. Jadi begitu. Malam hari ini nih saya nih mau ngomong pakai bahasa Jawa. Ini ada sering ini kita dengar kayak gini. Ojo sitik-sitik nyalano setan. Iku ancen dapurane bojomu sing seneng wedokan. Nah, pertanyaan ini maksudnya begini ya. Ini saya artikan, ini saya translate nih. Jangan suka nyalain setan lah. Itu memang sifatnya suamimu yang suka main perempuan. Nah, gitu. Nah, bedanya ini ikatan roh atau tabiat. Itu gimana cara membedakannya? Ya. Jadi gini. Ya memang ini dalam kasus-kasus yang saya alami, yang saya layani Bapak Ibu Saudara, kita itu harus betul-betul mengidentifikasi sebuah kasus dengan benar. Jadi tidak bisa memakai satu formula untuk semua kasus gitu kan. Menjadikan ini formula ajaib untuk menjawab semua masalah, tidak bisa. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang itu dikuasai roh jahat. Dan akhirnya dia cenderung punya tabiat, yaitu apa? Berselingkuh, berzina. Nah, dari mana itu berasal? Seringkali Bapak Ibu, itu dari keturunan. Dari dosa keturunan. Contoh, emaknya atau engkongnya doyan selingkuh. Atau istrinya atau suaminya banyak. Kan gitu kan. Orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Sampai ada pepatah mengatakan bahwa kalau yang namanya buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Nah itu kalau tidak disadari dan tidak dilepaskan dan tidak dipatahkan kutuknya, percayalah dia akan kena kutuk itu. Sekalipun sudah orang Kristen loh. Karena di alam roh berlaku satu quotes yang perlu kita sama-sama mengerti bahwa ketidaktahuan adalah kebodohan.
Kalau kita tidak ngerti posisi kita tidak ngerti hak kita tidak ngerti apa yang jadi janji Tuhan dalam kehidupan kita akan bodoh. Juga berkaitan dengan ini. Nah, tapi di satu sisi kadang-kadang ya, ini kita bicara secara realita. Kenapa sih ada banyak pria yang selingkuh? Itu bukan gara-gara setan sebenarnya. Itu gara-gara istrinya tidak melayani dia dengan baik. Loh, dia ini seorang pimpinan, dia seorang bos. Yang di mana-mana selalu dihargai, dipuji-puji. Begitu pulang, istrinya tidak pernah muji. Istrinya malah ngomel, terus menyalahkan terus. Ya dia lama-lama sumpek, jenuh. Apalagi pas imannya lagi tidak kuat. Ketemu sebut saja Mawar. Iya, si Mawar memuji-muji. Si Mawar membanggakan. Akhirnya Pak, bisa jatuh. Ingat ya bahwa setan itu Bapak Ibu tidak pernah memaksa kita. Ya, saya punya penjelasan di sini bahwa setan itu mencobai kita. Dalam Matius 4 ya, Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Perhatikan ini. Alkitab berkata begini. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Yesus saja dicobai sama iblis, apalagi kita kan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Perhatikan, waktu Yesus lapar, ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba. Perhatikan, yang disebutkan di sini bukan si pemaksa, bukan. Nah, tapi iblis disebut si pencoba. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya tulis di sini, iblis itu adalah si pencoba. Kerjanya ngapain? Mencobai kita. Kerjanya ngapain? Menawarkan segala sesuatu yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, dia tidak pernah paksa kita loh Bapak Ibu. Dia tidak pernah paksa kita. Bahkan kalau mau jujur ini, kalau bicara tentang kejahatan, setan itu punya propaganda hebat. Kita harus belajar dari propagandanya iblis. Kenapa saya katakan demikian? Mereka itu, perhatikan. Mereka jual narkoba itu Bapak Ibu, tanpa pakai iklan di medsos. Mana ada iklan di medsos, dijual narkoba, sabu-sabu gini, ditangkap polisi. Tapi pembelinya itu berbondong-bondong berusaha mencari. Loh. Kita gereja pakai iklan di medsos. Tapi belum tentu orang nyari kan. Pelacuran itu tidak pernah pakai iklan yang sponsor di Instagram gitu. Tidak ada. Tapi orang cari, saudara. Iblis itu kerjanya hebat. Dan dia selalu apa? Mencobai. Di sini harus dibedakan memang. Bahwa ada orang yang kena dengan pencobaan iblis. Karena apa? Karena kelemahan manusia, ya, karena kondisi yang ada. Tapi ada juga yang karena dari kutuk keturunan, dosa keturunan yang belum dipatahkan, yang belum dibereskan. Nah itu seperti itu jadi jawabannya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Saudari Prisma Deborah. Nah, Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Di tempat dagangan es kami sepi, kenapa ya? Ya ini jadi harus diidentifikasi.
Mungkin kalau itu karena dari sisi manusianya ya toh, bisa karena rasanya kurang enak ya. Karena sekarang kan dunianya serba kompetisi. Atau yang kedua harganya kemahalan, yang lain jual 500, Anda jual 5.000 gitu kan. Padahal ya ukurannya sama, rasanya sama gitu. Yang ketiga mungkin dari sisi bagaimana Anda mempromosikan dengan baik ya, kurang promosi akhirnya ya enggak bisa laku. Yang keempat mungkin dari sikap berjualannya yang kurang simpatik ya toh, bisa seperti itu. Tapi kalau semua itu sudah dilakukan, artinya yang seperti saya katakan tadi, harganya sudah yang harga terbaik, rasanya yang terbaik, promosinya yang terbaik dan segala macam sudah terbaik, tapi aneh kok masih sepi gitu ya. Atau Anda mulai merasa kok janggal banget ya, masa satu hari tidak ada satupun yang beli. Nah itu biasanya juga bisa ada faktor dari serangan roh jahat. Bisa. Itu macam-macam Bapak Ibu ya, biasanya dikasih kembang ya sama orang-orang tertentu. Tanah kuburan. Iya, juga seringkali tanah kuburan. Tanah kuburan itu untuk mematikan rezekinya seseorang. Jadi seperti itu ya Ibu ya. Jadi harus diidentifikasi. Jangan sedikit-sedikit setan, setannya merasa jadi kambing hitam gitu ya. Sampai setannya trauma ngeliat kita kan. Ya. Yuk pertanyaan berikutnya. Apakah orang Kristen ini bisa dirasuk setan sih sebetulnya? Ya. Jadi gini, kita harus mengerti dulu bahwa setan itu bisa merasuk kita dalam beberapa level. Ya, coba kita lihat ayatnya dulu ya. Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat 26 sampai ayat 27. Alkitab berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat yang ke-27, dan janganlah beri, perhatikan, kesempatan kepada iblis. Jadi kalau ayat ini Bapak Ibu kita perhatikan dengan baik, ini merupakan satu kesatuan. Efesus 4 ayat 26 sampai ayat 27. Jadi bacanya tidak boleh satu-satu. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Jadi sekali lagi ya, kita mau baca Efesus 4 ayat 26 sampai ayat 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu begini, orang Kristen bahkan hamba Tuhan, ya saya ngomong ekstrimnya ya ini, bisa enggak dikuasai atau dirasuk setan? Saya kasih tahu, bisa. Kapan dan kenapa? Satu alasannya karena dia memberi kesempatan kepada iblis. Lu kapan orang memberi kesempatan kepada iblis? Apakah dia datang ke perdukunan, dia minta pesugihan dan segala macam? Bukan Bapak Ibu, kalau itu caranya cara kuno. Tapi Alkitab berkata, waktu Anda marah dan marahmu menjadi amarah, perhatikan itu. Kata amarah di situ artinya Anda sudah punya unsur dendam, Anda memberi kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Artinya kondisi jiwamu yang terluka itu menjadi tempat bagi iblis untuk masuk dan menguasai hidup Anda. Makanya kita ini harus sadar bahwa sebenarnya jiwa kita ini fragile, mudah pecah. Kita ini gampang baper Bapak Ibu, siapapun Anda lah. Makanya kalau sampai ada luka, segera dibereskan. Kalau sampai Anda ini emosi marah, segera berdamai. Kenapa? Karena kalau marahmu menjadi amarah, maka engkau memberi kesempatan kepada iblis. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa di dalam dunia roh, peperangan roh ini, Bapak Ibu harus sadar, level musuh yang kau hadapi itu seperti apa.
bahwa ada roh jahat yang nyerang ke tubuh kita. Contoh gini, santet ya, biasa toh, orang Jawa sudah sangat paham dengan santet gitu ya. Jadi tiba-tiba ada orang yang di dalam perutnya itu ada pakunya lah, ada guntingnya lah, ya, itu nyerangnya ke tubuh. Itu gampang Bapak Ibu cara ngatasinya. Saya berkali-kali berusaha disantet Bapak Ibu. Bahkan saya pernah berusaha disantet menggunakan peluru aktif. Dan itu di depan mata saya loh. Waktu saya KKR di salah satu tempat di Sulawesi Selatan waktu itu. Tapi ada serangan roh-roh jahat yang nyerangnya kemana? Ke roh. Wah itu ngeri Bapak Ibu. Biasanya yang diserang itu alatnya yang dipakai adalah benda-benda pusaka. Wah itu sekali kena langsung mati. Tapi ada roh jahat yang nyerangnya di jiwa. Nah ini yang paling berbahaya dibandingkan yang di tubuh ataupun di roh. Yang di jiwa ini dia akan menyerang pikiran Anda. Dia akan nyerang perasaan Anda. Makanya jangan sampai kita ini suka ngelamun. Pikiran kosong. Atau kita terlalu larut dalam kesedihan yang begitu rupa. Bahkan kita tidak bisa memaafkan diri sendiri dan sebagainya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Itu bisa menjadi tempat bagi setan masuk. Dia kayak dikasih sambutan welcome dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan itu. Dalam pelayanan saya pernah beberapa kali ngelayani pelepasan itu pendeta. Bukan level jemaat loh, level pendeta. Saya pun sendiri waktu ngelayani saya tidak percaya. Tapi waktu saya sampaikan pesan Tuhan, dia kaget banget gitu. Makanya hati-hati. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Loh, iblis itu seperti tamu tidak diundang Bapak Ibu. Tidak diundang saja dia datang apalagi diundang. Waduh, sak kompi teko, sak bolo kurawone teko kabeh Bapak Ibu ya. Makanya kita harus pandai itu menyiasati kehidupan kita. Ya, jadi kalau suami istri berantem, cepat-cepat berdamai. Kalau enggak, Anda ngasih kesempatan untuk si jahat dalam kehidupan Anda. Jadi gitu jawaban saya. Oke, saya rasa penjelasan dari Pastor Herman tadi menjawab pertanyaan yang masuk ya tadi. Ini ada pertanyaan kan apakah iblis bisa mempermainkan pikiran kita dan apakah itu bisa menjadi celah. Saya rasa itu sudah terjawab dengan penjelasan yang barusan dijabarkan oleh Pastor Herman. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Maaf saya mau bertanya waktu setan menggoda Hawa, setan kan memutarbalikkan firman Tuhan. Nah itu cobaan setan level berapa ya? 1, 2, atau 3? Ini kayak makanan pedes ini ada level-levelnya. Iya, jadi gini saya tulis di sini ada cara kerja si jahat. Nah Bapak Ibu perhatikan slide yang saya sudah persiapkan ya. Cara kerja si jahat itu seperti ini Bapak Ibu. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ya. Tapi kita harus tahu dulu karakter si jahat itu seperti apa. Karakternya iblis itu kayak apa. Di Yohanes 8 ayat 44. Ya, Alkitab berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab, perhatikan, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi perhatikan ini, iblis itu tidak pernah disebut bapak pembunuh, tidak pernah disebut bapak narkoba, tidak pernah disebut bapak seks, tidak pernah. Tapi iblis itu disebut apa? Bapak pendusta. Jadi maaf ya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, sekalipun Anda ngomong diri Anda itu anak Tuhan lah, majelis lah,
aktivis gereja, bahkan maaf, sekalipun Anda pendeta, tapi kalau Anda masih suka dusta, tak kasih tahu, kamu itu anaknya iblis. Cuma kamu nyasar ke gereja, gitu aja. Setan tidak akan ganggu Anda. Kenapa? Bolo dewi. Gitu ya. Nah, maka iblis memakai dusta ini Bapak Ibu. Untuk apa? Menghancurkan banyak orang. Makanya sekarang ini yang sedang dilawan secara gencar oleh pemerintah kita, yaitu berita apa? Berita hoax. Itu kan berita bohong. Bapak hoax apa? Ya iblis Bapak hoax. Iblis itu paling suka menyebarkan apa? Dusta, kebohongan. Nah, dalam peristiwanya Hawa, perhatikan ini. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Alkitab berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah inilah, ini nih. Hawa di move sama si ular. Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Bapak Ibu, kita berhenti di sini dulu. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, ini sudah banyak sekali berita-berita kebohongan yang disampaikan si jahat kepada Hawa. Di Efesus 6 tadi kita dikatakan harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang dilawan yaitu apa? Tipu muslihat iblis. Saya rasa Bapak Ibu ya, dalam pelayanan peperangan rohani, saya kok belum pernah ya ngalami, tanda kutip ini, kalau orang Jawa bilang gelut secara fisik dengan iblis. Belum pernah. Berantem secara fisik dengan iblis, belum pernah. Yang kita lawan itu adalah apa? Tipu muslihat. Sekali lagi, yang kita lawan adalah apa? Kebohongannya itu loh Bapak Ibu. Makanya untuk melawan iblis kita harus tahu kebenaran. Untuk mengetahui uang palsu gimana? Oh gampang. Anda ngerti uang asli, pasti Anda tahu uang palsu seperti apa. Untuk ngerti barang KW gimana? Oh Anda harus paham barang yang asli. Begitu Anda ngerti barang asli, Anda tahu barang yang KW seperti apa. Untuk ngelawan tipu muslihat iblis, Anda harus tahu kebenaran. Makanya orang Kristen, maaf ya, kalau enggak suka baca firman, enggak ngerti kebenaran, Anda itu jadi sasaran empuknya iblis. Untuk apa? Untuk dibelokkan. Untuk diperdaya. Lu Bapak Ibu dalam pelayanan kami ketemu orang-orang yang tanda kutip dikit-dikit ngomong suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Tapi enggak ngerti firman Tuhan. Akhirnya apa? Iblis masuk di situ. Ngawur Bapak Ibu hidupnya. Kacau hidupnya. Makanya kita harus tahu kebenaran itu seperti apa. Makanya Bapak Ibu saya menekankan kepada Bapak Ibu, ayo baca firman, ngerti firman, belajar firman. Bukan untuk Anda jadi pendeta, tapi untuk Anda ngerti kebenaran supaya Anda tidak mudah disesatkan oleh si jahat. Karena senjatanya iblis adalah apa? Tipu muslihat. Kebohongan-kebohongan. Ingat loh, cara mainnya iblis itu halus. Alkitab berkata bahkan dia bisa nyamar sebagai apa? Malaikat terang Bapak Ibu. Waduh. Dia bisa jadi serigala tapi berbulu domba. Waduh, itu yang kita harus sadari itu. Nah perhatikan, waktu Hawa dicobai oleh ular dengan tawaran yang menggiurkan,
Alkitab berkata begini, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi kena perangkap. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu perhatikan, ini loh. Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Kita berhenti sini dulu. Sebelum Hawa mengambil buah itu, dia belum jatuh. Dia masih dicobai. Belum ada action. Tetapi begitu dia mulai, dikatakan Alkitab, mengambil buah itu dan memakannya, itulah kejatuhannya dia. Itulah kemenangannya si iblis. Dan dulu Bapak Ibu, saya belajar dan juga diajar bahwa waktu Hawa dicobai iblis, itu karena Hawa sendirian. Makanya Hawa jatuh dalam dosa. Makanya ada yang bilang gini, yang jatuh pertama kali itu Hawa, bukan Adam. Makanya yang ada Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Ya toh? Makanya wanita itu tidak boleh sendirian. Kalau sendirian jatuh. Ya, ngelihat sale tiba-tiba sekalipun tidak punya duit borong gitu ya. Itu wanita ya. But anyway, waktu saya belajar firman ternyata apa yang diajarkan kepada saya selama ini salah. Yang mengatakan Adam waktu itu sedang pergi ke tempat lain lah, ngurus taman lah, ngurus binatang lah. Enggak Bapak Ibu, itu salah. Perhatikan ya, ayat 6 berkatakan begini kalimat selanjutnya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Perhatikan kalimat selanjutnya, diberikannya juga kepada siapa? Suaminya, yaitu Adam yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini cilaka. Ternyata waktu Hawa dicobai oleh ular, Adam itu ada di dekat Hawa loh. Adam itu ada bersama-sama dengan Hawa loh. Waktu Hawa mengambil buah pohon itu dan memakannya, ada Adam di sebelahnya loh. Saya kaget Bapak Ibu terima pewahyuan ini. Adamnya diam aja loh. Adam tidak melarang Hawa loh. Nah, makanya kadang-kadang kan ini bahayanya ini. Kalau wanita sudah punya kehendak Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Ya, coba kalau bapak-bapak kepingin sesuatu gitu ya, kepingin beli mobil baru gitu ya. Aduh, istri itu punya 1001 alasan untuk menghalangi. Ya toh? Misalnya bapak-bapak kepingin beli sesuatu ya yang untuk dirinya gitu ya. Ibu-ibu tuh bisa punya 1001 alasan untuk menghalangi lah. Nanti gara-gara COVID lah, gara-gara krisis lah, dan segala macam. Tapi kalau ibu sudah punya keinginan, mau tembok tinggi pun dia akan daki. Bapak Ibu. Dia akan lompati itu. Mau ada banjir pun dia akan renang untuk mengatasi banjir. Ada ranjau pun dia akan lewati kok itu. Makanya hati-hati kalau sampai ibu-ibu sudah punya keinginan, wah itu setan pun bisa nyerah loh. Iya, ya, hati-hati itu ibu-ibu ya. Jadi waktu kasusnya Hawa dan Adam juga sama. Waktu Hawa terbujuk, ya toh, jatuh. Maka Adam pun apa? Ngikut jatuh. Itulah kita harus sadar sebenarnya dalam hidup ini ya. Siapa sih yang jadi decision maker? Ingat, suami itu adalah imam. Suami itu adalah kepala. Harusnya suami itu adalah decision maker. Istri itu adalah penolong. Begitu tatanan ini terbalik, setan punya kesempatan loh Bapak Ibu. Makanya harus saling kompak suami istri. Sehati,
supaya kita tidak memberi kesempatan untuk si jahat belajar dari kasusnya Hawa ini. Jadi yang diserang waktu ini tipuan yang paling mujarab menurut saya. Dan ini berlaku loh Bapak Ibu sampai sekarang. Makanya kita ini sangat mudah jatuh kena tipuan si jahat kalau kita tidak ngerti kebenaran. Olehnya saya terus menekankan kita harus ngerti kebenaran, bergaul dengan firman, baca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman siang dan malam. Itu. Perkiraan saya pasti rasanya buah pengetahuan ini nggak enak Bapak Ibu. Karena kalau enak pasti Hawa makan sendiri di pojokan taman ya. Karena biasanya perempuan kalau nggak enak kan baru nawarkan ke suaminya. Kan bilangnya ini enak makan gitu ya. Itu nggak enak, percayalah ya. Dan yang kedua saya mau ngasih tips kepada bapak-bapak yang mau ganti mobil atau apapun yang nggak diizinkan istrinya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oke, berikutnya ya. Oke. Nah, puasa yang benar. Puasa yang bagaimana? Nah, apakah hanya puasa tidak makan minum dalam beberapa waktu dan pada waktu-waktu tertentu saja? Ya, Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa puasa itu merupakan senjata rohani yang paling ampuh dalam peperangan rohani. Nah, bicara tentang puasa Bapak Ibu, saya punya pelajaran tentang puasa. Jadi gini, puasa itu dalam Alkitab bermacam-macam. Ya, ada puasa yang paling ekstrim ini ya, kayak Musa. 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Dan Musa melakukan bukan cuma sekali loh. Ya. Tapi ingat, kalau Anda tidak pernah disuruh Tuhan untuk puasa 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum, jangan coba-coba dilakukan, mati Anda langsung ketemu Tuhan. Ya. Tapi ada puasa jenis yang kedua kayak Yesus. Yesus itu 40 hari, 40 malam. Tapi perhatikan, waktu Anda baca di Matius 4 tadi, setelah Yesus puasa tidak dikatakan hauslah Yesus, tapi laparlah Yesus. Makanya iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu jadi roti. Padahal kita tahu kalau puasa itu Bapak Ibu lebih susah nahan haus daripada nahan lapar. Jadi para ahli mengatakan Yesus puasa 40 hari 40 malam, dia tidak makan tapi minum. Ya. Ada puasa model puasa Esther. Esther itu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ada juga model puasa lain 3 hari 3 malam tapi minum. Yaitu macam-macam. Ada puasa yang dari malam makan malam sampai sore jam 3 atau 20 jam. Ya, setelah itu 4 jam makan terus puasa lagi ya. Itu bisa macam-macam. Ada seperti Daniel. Itu yang saya sebut dengan puasa jasmani. Nah, mungkin tidak banyak orang mengerti tentang kebenaran ini, tapi saya mau sampaikan. Itu adalah puasa jasmani, artinya Anda tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu. Tapi Bapak Ibu, Anda harus tahu, ada yang disebut dengan puasa rohani. Anda mungkin bingung, mungkin beberapa baru ngerti bahwa ada puasa jasmani, ada puasa rohani. Nah, puasa rohani itu seperti apa? Yuk dilihat, Yesaya 58, Yesaya 58, ayat yang ke-6, kita mau baca sampai ayat yang ke-12. Ayo. Yesaya 58 ayat 6 sampai 12. Jadi latar belakangnya ini waktu itu umat Israel sudah melakukan kegiatan ritual keagamaan, berdoa dan berpuasa dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak berkenan. Terus Tuhan memberikan sebuah pengertian yang baru lewat Nabi Yesaya untuk menjelaskan kepada orang Israel. Nah, Alkitab berkata begini, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah, ya ini, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, terus melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah,
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu itu. Perhatikan akibatnya, pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan. Engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi Bapak Ibu, inilah yang saya sebut dengan puasa rohani. Apa maksudnya? Jadi gini, Anda melakukan puasa jasmani itu satu hal. Ya. Dan yang terpenting waktu puasa jasmani bukan berapa lama Anda puasa, tapi apa yang Anda lakukan selama Anda puasa. Ada banyak orang puasa tapi sebenarnya cuma pindah jam makan. Dan waktu puasanya diisi dengan apa? Tidur dan main game. Ya percuma Bapak Ibu. Sorry to say. Ya. Tapi apa yang Anda lakukan selama Anda puasa, ini yang saya sebut dengan puasa rohani. Kalau Anda baca di Yesaya 58 ayat 6 sampai 12, ini jelas tuntunannya. Puasa rohani itu seperti apa? Jadi gini, ini yang saya praktekkan. Biasa kita makan kan 3 kali sehari. Nah, saya ini masuk puasa tahun ini, tahun kelima Bapak Ibu saya puasa. Dan saya puasanya bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, tapi setiap hari saya puasa. Saya hanya makan 1 kali sehari. Jadi biasanya saya makan 3 kali, sekarang saya cuma makan 1 kali sehari. Nah, apa yang saya lakukan? Misalnya Bapak Ibu, sekali makan itu 100.000 gitu ya. Maka 3 kali makan adalah 300.000. Sekarang saya makan cuma sekali. Berarti saya hanya makan 100.000. Berarti ada sisa berapa? 200.000. Apa yang saya lakukan? 200.000 ini saya kasih untuk memberkati orang-orang yang lapar. Untuk nolong orang. Nah, itu yang saya sebut dengan apa? Puasa rohani. Jadi puasa jasmani iya, tapi puasa rohani iya. Yaitu apa? Berbuat baik, nolong orang, memberkati orang dan sebagainya. Dan inilah kalau digabung Bapak Ibu, dahsyat hidup kita. Jadi puasa itu sebenarnya merupakan senjata rohani yang sangat luar biasa. Anda baca di Alkitab ya. Setiap orang mengalami titik nadir dalam hidupnya. Selalu mereka melakukan apa? Doa dan puasa. Dan disitulah breakthrough yang luar biasa terjadi. Makanya setan tidak mau Anda melakukan doa puasa. Diiming-imingi dengan apa? Hal-hal yang enak menurut daging Anda. Menurut mata Anda, nah itu bahaya. Makanya harus Anda sadar bahwa ada peperangan rohani yang terjadi. Itu jawaban saya. Saya pelajari ada puasa tingkat tinggi Bapak Ibu di tahun 2020 ini. Terutama untuk ibu-ibu. Yang pertama, puasa bicara. Yang nomor 2, puasa minta uang jajan kepada suami. Wah itu tingkat tinggi, itu bisa dipraktekkan ya. Nanti yang suami-suami bisa terima kasihnya nanti sama saya ya. Oke, kita punya 3 pertanyaan terakhir ini. Jadi kita tutup karena waktu. Ini dari Ibu Wayati Halim. Shalom Pak, orang yang selingkuh apakah sama dengan orang yang suka judi? Katanya itu ada roh perbudakan yang menguasai orang itu. Gimana menurut Bapak? Iya, setan itu ada divisinya macam-macam. Ya, ada divisi yang model perjudian, ya toh. Yang satu perselingkuhan, yang satu untuk minuman keras dan sebagainya. Ya itu macam-macam memang. Tapi tetap biasanya itu jadi kolaborasi. Coba lihat aja.
kejahatan itu seringkali tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Ya, di mana ada perjudian, biasanya juga ada perselingkuhan gitu kan. Ya, kita sudah pernah hidup di era seperti itu, jadi kita ngerti. Jadi bagi yang bertanya tentang hal itu ya ingat aja, pokok kita harus ngelawan setan. Itu ada caranya sebenarnya ya, memakai senjata rohani yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan ingat, senjata rohani yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, itu membuat kita berkemenangan. Dan senjata rohani yang dipakai untuk menyerang yaitu apa? Pedang roh. Anda harus tahu kebenaran firman. Bahwa waktu anak manusia membebaskan, maka orang itu benar-benar bebas. Benar-benar merdeka. Ya. Jadi itu jawaban saya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. 2 pertanyaan terakhir ini. Kalau kita menemukan itu kertas atau kertas jimat, apakah boleh asal bakar atau harus bagaimana? Ya, itu merupakan simbol alam roh Bapak Ibu ya. Jadi di Alkitab ada tentang hal itu. Tapi gini aja, saya kasih toolsnya ya, tipsnya lah. Jadi Anda jangan sembarangan untuk melakukan hal itu kalau Anda tidak berdoa terlebih dahulu. Karena itu ada yang namanya serangan balik. Ya, nanti mungkin Rabu depan ya, saya akan bicara tentang hal itu. Bahwa serangan balik itu benar-benar ada dan di Alkitab tertulis. Jadi ada satu kasus, ada satu anak muda ya tinggal di dekat rumah saya. Satu ketika dia ikut satu perguruan tertentu untuk bela diri. Dan dia disumpah bahwa pakaian yang dipakai untuk latihan itu adalah nyawanya. Jadi kalau sampai jatuh ke tanah, itu dia akan kehilangan nyawanya. Jadi anak ini sudah Kristen. Sekarang jadi anggota DPRD ya di salah satu pulau yang ada di Indonesia ini. Jadi dia waktu itu sedemikian takutnya sehingga dia jaga baju ini sedemikian ketat. Karena pimpinannya bilang kalau baju ini sampai jatuh ke tanah, nyawamu hilang. Itu kayak disumpah gitu. Nah akhirnya terjadi pergolakan, singkat cerita ketemu saya. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, kamu layani orang ini. Bapak Ibu tahu, dia begitu ketakutan, menceritakan apa yang dia alami, dan singkat cerita saya bilang, mana bawa bajunya ke rumah saya. Dan waktu dibawa bajunya, Bapak Ibu, dia itu sampai gemeter Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia dikasih pesan kalau baju ini sampai jatuh ke tanah, dia hilang nyawanya. Nah saya ngerti bagaimana menangani hal seperti ini, jadi saya doakan, minta proteksi darah Yesus, saya urapi dan segala macam. Singkat cerita, saya bukan jatuhkan baju itu, tapi saya injak-injak dan saya bakar di depan dia. Saya bakar betul di depan dia. Saya bilang, kalau sampai kamu mati, aku tanggung jawab. Akhirnya apa? Hidup Bapak Ibu. Jadi kita harus ngerti itu Bapak Ibu ya. Level musuh kita tuh seperti apa. Dan kita juga harus sadar bahwa waktu roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, itu ada di unlimited power di dalam kehidupan kita. Yang lebih hebat daripada roh apapun di dunia ini. Jadi itu jawaban saya. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir, tapi ini ada barusan masuk. Jadi barusan masuk dan ini ada ancaman nih kalau tidak dibacakan awas, katanya seperti itu ya. Oh iya. Jadi kita punya dua pertanyaan terakhir ya jadinya. Ini pertanyaan yang tadi, yang masih tersisa satu tadi. Selamat malam, saya mau bertanya apabila dalam suatu kondisi di mana kita sedang berlibur ke luar negeri, lalu ada salah satu tempat wisata seperti tempel, apabila masuk hanya berkunjung untuk wisata, apakah itu bisa menjadi kutuk, apakah dosa, atau jadi kesalahan bagi kita? Terima kasih. Ya Bapak Ibu, kita kemanapun pergi ya, apalagi ke tempat-tempat tertentu ya, saya tidak mau menyebutkan apa,
kita harus selalu minta perlindungan darah Yesus. Ya, saya punya pengalaman dengan rekan-rekan waktu kita pergi ke Skotlandia. Ya, kita pergi ke satu museum. Di sana ada 1 jam yang saya tidak bisa cerita lah. Ya. Dan di jam itu waktu itu ada kutukan, ya, kutukan untuk orang-orang yang lahir dari bulan Januari sampai Desember. Ada kutukannya masing-masing. Dan waktu itu kita lihat jam itu, ya, dan saya melihat sesuatu di situ dan ada anak rohani yang hari Senin kemarin khotbah, yaitu Bapak Ari. Saya ngomong sama Bapak Ari waktu itu, kamu merasa panas pasti sekarang, karena di belakangmu ada yang menghinggapi kamu, saya bilang gitu. Dan tiba-tiba dia bilang, iya saya merasa panas dan berat. Nah akhirnya kita doa di tempat itu dan segala macam, dan setelah saya doakan ya beres. Ya. Jadi intinya gini, kita kalau pergi ke tempat-tempat yang kita tidak ngerti asal-usul sejarah dan segala macam, minta betul-betul perlindungan darah Tuhan Yesus. Karena kita tidak pernah ngerti ada perjanjian apa di sana, apa yang terjadi di sana, ada hutang darah dan segala macam. Makanya kita perlu minta perlindungan darah Tuhan Yesus. Dan pesan saya kalau pergi ya ke luar negeri bersama dengan pendeta itu lebih aman. Ya toh, apalagi kalau pulang dari luar negeri, jangan pisah pesawat dengan pendeta ya, itu bahaya ya. Itu jadi pesan saya. Yang terakhir ini Pak Kristanto rasanya ya, yang betul. tanya. Ya, sudah tahu ya, Bi. Kalau ya. ada ancaman itu ya, Bi. Berarti Ya memang rasanya Pak Kristanto yang dicari Citraland itu ya. Oh betul. Oh iya. Ini pertanyaannya demikian ini. Kalau orang Kristen waktu cengbeng ke makam leluhur, apa boleh sembahyang pakai hiu? Iya, ini pertanyaan klasik ya. Jadi gini Bapak Ibu, Anda harus pintar menempatkan diri Anda dengan baik. Ya, ada yang namanya adat, ada yang namanya tradisi yang tidak melanggar firman Tuhan. Tapi juga ada yang namanya adat dan tradisi yang melanggar firman Tuhan. Ya, jadi kalau sudah bicara tentang penyembahan Bapak Ibu, Anda harus punya sikap yang tegas. Ya. Tapi kalau cuman bicara tentang tata cara, itu Anda bisa fleksibel. Tapi kalau sudah bicara penyembahan, kita tidak boleh nyembah siapapun. Hanya Tuhan yang kita sembah. Jadi harus tegas dalam hal ini. Saya harus menyampaikan kebenaran ini supaya apa? Supaya Anda tahu bahwa kita ini hidup di zaman di mana kita harus punya prinsip. Jangan kita mengkompromikan yang namanya iman kita dengan hal-hal lain hanya untuk kita bisa di-accept orang, diterima orang, atau disegani atau disenangi orang. Ya, jadi kita harus berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Biasanya nanti dalam kasus-kasus ya, itu orang akan memahami kok prinsip dan pendirian kita. Apalagi kita sudah deklarasi bahwa kita anak Tuhan. Biasanya mereka akan berkata, oh ya kalau untuk kamu enggak apa-apa, enggak usah gitu loh. Nah, jadi kita hanya datang misalnya ke makam ya kita memberikan respek, penghormatan kepada orang tua lah, kakek nenek, tanpa harus memakai tata cara sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan itu. Jadi itu jawaban saya. Oke, seru kan? Nah, jangan lewatkan loh di acara-acara setiap hari Rabu ada talk show. Anda bisa bertanya dan kita bisa berinteraksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab semampu kita seturut dengan firman Tuhan.